Perkenalkan, nama saya Marianus Nopaldo Mango dengan NIM 21520030. Paralel kelas IP 1B dengan jurusan Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan membahas beberapa hal mengenai negara dan pemerintahan. Di mana negara dan pemerintahan ini masih banyak orang-orang luar sana yang masih bingung membedakan antara negara dan pemerintah atau negara dengan pemerintahan. Baik, di sini saya akan mulai dengan negara. Untuk negara ini terdapat beberapa pendapat dari para ahli. Salah satunya yaitu Quinn Skinner. Quinn Skinner ini mengatakan bahwa negara pada awalnya digunakan untuk merujuk pada suatu jenis asosiasi manusia tertentu dengan tujuan di mana komunitas orang-orang hidup tunduk pada otoritas kedaulatan oleh sekelompok penguasa yang diakui, di mana penguasa yang diakui ini pada masanya bisa dikatakan seperti raja yang disebut oleh orang-orang sebagai kepala negara. Dan kemudian ada juga pendapat dari seorang para ahli yang bernama Max Weber. Max Weber menyatakan bahwa masyarakat manusia yang berhasil atau mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik dan paksa secara absah dan wilayah tertentu. Di mana maksud dari pernyataan ini adalah masyarakat atau manusia bisa dikatakan seperti perseorangan atau kelompok yang berhasil menguasai atau memonopoli suatu daerah menjadi wilayah kekuasaan. Bisa kita kaitkan juga dengan pendapat para ahli sebelumnya, di mana yang menguasai ini adalah raja yang disebut mereka sebagai kepala negara itu. Kemudian kita akan masuk lagi bahas tentang lebih sedikit detailnya tentang negara. Selain dari pendapat para ahli juga, negara juga memiliki beberapa bentuk atau beberapa jenis. Negara itu memiliki 5 bentuk negara, yaitu yang pertama itu negara sebagai entitas, yang kedua negara sebagai idea, yang ketiga itu negara sebagai institusi, keempat itu negara sebagai arena, dan yang kelima itu negara sebagai aktor, di mana dalam kelima bentuk negara ini memiliki pengertian dan penjelasan yang berbeda. Maka dari itu saya akan sedikit menjelaskannya. Yang pertama itu negara sebagai entitas. Negara sebagai entitas ini menurut ilmu negara yang dipengaruhi oleh hukum negara adalah kesatuan atau entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, dan pengakuan dari negara lain. Negara sebagai entitas menyebut kesatuan, keseluruhan, termasuk negeri dan bangsa. Negara dilengkapi dengan ideologi, lambang, bendera, lagu, dan sebagainya. Karena itulah negara bisa dikatakan disakralkan. Yang kedua itu negara sebagai idea, di mana negara sebagai idea ini bisa kita pahami dengan penjelasan, mungkin sedikit penjelasan dari saya bisa membuat teman-teman memahaminya. Negara sebagai idea ini adalah negara gagasan atau kehendak yang kolektif untuk mewujudkan cita-cita universal manusia seperti kebebasan dan keadilan. Dalam negara idea ini adalah gagasan atau suatu pemikiran bagaimana sebuah negara itu atau sebuah kerajaan, bisa dikatakan sebagai kerajaan atau negara, memberikan kebebasan dan keadilan kepada warga negaranya atau kepada rakyatnya. Keadilan dan kebebasan ini dapat berupa beberapa hal,
yang bersangkutan dan kehidupan kita sehari-hari. Namun semua kebebasan dan keadilan ini pasti memiliki peraturan atau undang-undang tersendiri jika itu dalam bentuk negara. Yang ketiga adalah negara sebagai institusi. Negara sebagai institusi ini dijelaskan oleh presiden kita yang sekarang atau dikatakan oleh Pak Jokowi, yaitu memiliki beberapa hal, yaitu yang pertama kekuasaan dan otoritas, di mana kekuasaan dan otoritas ini memiliki fungsi untuk menciptakan ide-ide atau tujuan dari suatu negara atau suatu bangsa. Yang kedua itu adalah proses, di mana setiap negara pasti memiliki sebuah proses, baik itu proses terbentuknya suatu negara atau proses dalam hidup bernegara atau ketataan negara. Proses ini penyelenggaraan negara yang kerap disebut sebagai pemerintahan. Tapi ini kita belum masuk ke pemerintahan. Yang kemudian ada lembaga, di mana lembaga ini atau bisa dikatakan negara memiliki sejumlah organ dengan menjalankan negara. Kemudian kalau bisa dikaitkan lembaga ini dengan pemerintahan, itu pemerintah merupakan sebuah institusi untuk negara. Bukan untuk negara, tapi utama negara. Jadi pemerintah itu merupakan institusi utama negara. Kemudian yang selanjutnya itu ada perangkat, di mana perangkat ini bisa dikatakan negara itu memiliki hukum, administrasi, aparat, pajak, penjara, dan lain-lain. Makanya negara sangat dikatakan jauh lebih kuat. Di pernyataan sebelumnya bisa kita lihat juga di dokumen di government itu atau di Masab Timuho, bahwa negara itu lebih kuat daripada pemerintah. Kemudian selanjutnya ini merupakan negara sebagai arena, di mana negara sebagai arena ini negara sebagai arena ini disampaikan oleh seorang para ahli juga menurut pendapatnya, yaitu Karl Marx yang mengatakan, misalnya dibilang bahwa negara merupakan arena perjuangan kelas antara kelas bourgeois dengan kelas proletar negara. Kemudian negara jadi alat dominasi bourgeois terhadap proletar. Selain itu juga ada teori elit yang melihat negara sebagai organisasi untuk kepentingan oligarki elit. Negara juga arena konstitusi, ideologi, dan ekonomi politik, beragam aktor sehingga negara itu bisa dikatakan sebagai negara kontes atau tempat terjadinya, kalau kita kaitkan seperti pernyataan Pak Sutoro, negara itu adalah seperti digambarkan seperti arena pertandingan sepak bola, di mana di situ ada saling bersaing atau saling berlawanan, saling berlomba-lomba. Kemudian yang terakhir ini adalah negara aktor. Negara sebagai aktor, di mana dalam kehidupan kita sehari-hari negara hadir sebagai aktor yang ditunjuk dengan birokrasi, polisi, tentara, jaksa, hakim, dan lain-lain. Kemudian dalam penjelasan bisa kita lihat juga di YouTube, di channelnya Pak Sutoro, aparatur negara atau negara yang nyata. Jadi negara aktor itu adalah aparatur negara atau negara yang nyata, yang menyampaikan aturan-aturan, kebijakan, anggaran, serta mengurus uang dan melayani warga. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam pemerintahan.
Pemerintahan itu adalah institusi dan arena kekuasaan atau kewenangan pemerintahan. Maaf, bukan kewenangan pemerintahan, melainkan kewenangan pemerintah. Dalam government, secara sosiologis atau historis, pemerintah atau pemerintahan adalah tradisi alamiah umat manusia ketika mereka bermasyarakat, beradat, bersuku, berdesa, dan bernegara. Yakni ada kepentingan bersama untuk mengatur dan mengurus dirinya. Kemudian, dalam negara modern, pemerintah adalah otoritas tertinggi atau supreme authority yang menyelenggarakan pemerintah atau mengatur serta mengurus negara, merupakan termasuk untuk mencapai tujuan negara yang digarisbesarkan dalam konstitusi. Pemerintah itu menunjuk pada pemimpinan eksekutif plus legislatif dan administratif atau birokrasi. Kemudian kita akan masuk pada perbedaan negara dan pemerintah. Di mana yang pertama itu pemerintah bersifat dinamis, yang selisih berganti secara berakal. Sedangkan negara itu bersifat statis dan permanen kecuali bubar dan dipecah-pecah. Yang kedua itu negara memiliki konstitusi, sedangkan pemerintah memiliki hukum dan regulasi. Selanjutnya pemerintah direpresentasikan oleh pejabat politik. Negara itu direpresentasikan oleh pejabat administratif dan dengan masa kerja yang panjang.